Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. "Emang orang gak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid membuat seorang sekelas Abu Nawas mengalami kesulitan uang. Ia memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya, padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli siapapun orangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi. Tak terkecuali orang sekelas Abu Nawas. Bahkan demi menjaga asap dapur agar tetap bisa mengepul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya, walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjualnya.
Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Namun dari kejauhan, Abu Nawas rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang. Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan beberapa strategi yang telah disusun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon, salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa yang dibawanya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas. Abu Nawas percaya diri bahwa yang hendak dijualnya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Walaupun mulai tampak ragu karena ada 3 orang yang menyebut keledainya dengan seekor kambing, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar. Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya. Bagus sekali kambingmu, kata pencuri keempat percaya diri. Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing? Tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya kepada pencuri keempat sebesar 3 dirham. Dengan perasaan bingung, Abu Nawas langsung pulang ke rumah karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena telah menjual seekor keledai dengan harga yang murah, hanya 3 dirham. Abu Nawas pun menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya terpikir oleh Abu Nawas untuk balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Abu Nawas pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dulu. Bahkan mereka langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Para pencuri pun berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebesar 100 dinar uang emas. Setelah bertransaksi selesai, Abu Nawas pun segera melesat pulang sambil membawa dari hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat tersebut. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Keempat pencuri itu tidak terima, karena sebelumnya Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dengan mengacungkan tongkatnya saja. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah di sudut kota Baghdad. Ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda.
Lalu, mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang, tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah, membagikan dagangannya kepada fakir miskin. Mendengar ucapan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia. Dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, ini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya." Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan gigil, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Karena seringnya memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap mendapat hadiah dari baginda raja berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah tersebut. "Enak aja Abu Nawas itu. Dia mendapatkan hadiah yang seharusnya menjadi milik kita," kata salah satu dari mereka. "Nah bener, ini nggak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada baginda raja," sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, baginda raja menanggapinya dengan bijak. "Kalian kan sudah mendapatkan gaji setiap bulannya, sedangkan Abu Nawas kan enggak. Jadi wajarlah kalau aku memberinya hadiah.
Dan itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah kerajaan, tutur baginda raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang-orang yang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan. Terang baginda raja. Soal kebijaksanaan kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya baginda raja membuat sebuah tantangan. Ya sudah, gini aja. Saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, baginda raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Nah, sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini. Perintah baginda raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya baginda raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm. Dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu kini tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian baginda raja bertanya, "Apa kamu akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau gitu garisnya akan hilang dong. Padahal yang aku minta kan perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Kalau kamu perpendek 10 cm, berarti kamu tidak adil, karena semua kawanmu 20 cm. Nah, lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kamu kebingungan, silahkan tanyakan kepada 4 kawanmu itu," ujar baginda raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas datang kemari," kata baginda raja. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah baginda raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah baginda raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm itu. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang baginda raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, baginda raja lalu berkata kepada mereka, "Nah, kalian lihat sendiri kan bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Untuk membuat garis menjadi pendek, kalian gak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan setiap masalah. Kisah selanjutnya. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana. Sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja.
karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda raja bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Sejak saat itu, Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda raja. "Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda raja. "Baiklah tuanku, Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba saja, baginda raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya. Ya, jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas sedikit mengancam. "Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar," kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah
bahwa dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar, jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Yadah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut, balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya.
Sudah, turuti saja perintahku, tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar, ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya, kata Abu Nawas. Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah. Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang, jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Memang betul, pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang penguasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbosa basi sambil tersenyum. Dasar tolol, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing, jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu, tapi ia mencoba untuk bersabar. Udah dapat ikannya, kek? Tanya Abu Nawas kembali. Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu, jawab kakek tua. Sabar masih bisa dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapet-dapet. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang diumpetnya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar, kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu?"
apalagi kepada kakek tua. Kasihan, dia sampai pingsan begitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia Paduka, sahut Abu Nawas. Sudahlah, apapun alasannya, kau tetap harus dihukum Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Tunggu dulu Paduka, kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong, protes Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya, sesal Baginda Raja. Ya, Paduka panggil saja orangnya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri, terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. Maaf ya kakek tahu kenapa dipanggil ke sini? Tanya Baginda Raja. Ya tahulah, tolol, jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi, kata Baginda Raja. Loh, emang bisa? Tanya kakek tua itu penasaran. Ya nggak bisa lah, tolong, jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan tolol Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. Gimana Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong, ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Fakih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih itu menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Engkau sungguh hebat, wahai Syekh. Tapi apakah engkau berani berdebat dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka, jawab Syekh Fakih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengan Syekh Fakih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap? Kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia. Menurut hamba, ilmu agama itu bukan untuk perdebatan Paduka, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran, jawab Abu Nawas. Iya, saya tahu itu. Tapi tujuannya semata-mata agar pengetahuan agamaku semakin bertambah, Abu Nawas, balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang rajanya itu, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Fakih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan adalah dari Baginda Raja sendiri, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihatku sholat tapi lupa jumlah rokaatnya? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Saya akan menegur Paduka dan menyuruh untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa, jawab Syekh Fakih. Nah, sekarang giliranmu Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihatku sholat tapi lupa dengan jumlah rokaatnya? Tanya Baginda Raja.
Apakah Paduka yakin ingin tahu jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja aku yakin, Abu Nawas. Dan kenapa pula aku harus marah? Balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu Paduka. Balas Abu Nawas. Tongkat kayu? Untuk apa? Tanya Baginda Raja heran. Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu? Bentak Baginda Raja. Ya, ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu? Kata Baginda Raja bertambah emosi. Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju? Tanya Abu Nawas. Tidak pernah, jawab Baginda Raja. Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak pernah, jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan sudah pantaslah kalau aku memukul Paduka dengan tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas. Bisa dengan cara yang santun, balas Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, kira-kira apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu akan aku hukum kamu karena gak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka, dan wajib untuknya masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang kembali. Udah, nggak jadi Abu Nawas. Kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan? Tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau elus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya hanya bersiap-siap memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas,
Ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan kata antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan kantong berisi uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong uang. Ini kalau dari beratnya sih sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang. Harusnya kita. Karena kan kita berdua yang menemukannya. Dan kita harus membaginya menjadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh ya, nggak bisa dong Abu Nawas. Aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau, maling!" Dalam sekejap, orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas, kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku. Silakan kau bilang habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mengajar murid-muridnya tentang pentingnya peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasehati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri. Karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Sekarang silakan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. "Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ke ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di bola tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas pun lalu berkata kepada mereka, "Ketahuilah, bola-bola ini ibarat kebahagiaan. Engkau tak akan menemukannya ketika engkau hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri."
Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiaan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Karena begitu besarnya terpengaruh rasa cinta, setiap waktu teringat akan kekasihnya, ingin selalu berdampingan bersamanya, menghabiskan waktu berdua. Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan akhirnya ternyata menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hashim. Suatu hari, Hashim yang sedang patah hati itu berjalan lunglai di suatu perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya sangat sulit untuk melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hashim belum juga bisa ikhlas. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih saja belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hashim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah satu teman karibnya mengusulkan agar Hashim berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Hashim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, karena mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hashim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja, lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini membuat Hashim dan kawannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hashim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kagetnya itu. Ini lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hashim. Tapi kamu beruntung Hashim, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu akan mati. Untung saja kalian berdua gak jadi menikah. Hashim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah. Untung aku gak jadi nikah dengannya." Sementara temannya Hashim yang duduk di sampingnya belum tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hashim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hashim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hashim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hashim sudah agak jauh, ia bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, apa yang Anda bisikan kepada Hashim hingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Oh itu, bukan apa-apa. Aku cuma katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran kawan Hashim itu bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya Hashim akan mati?" Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat semua manusia pasti menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, si kawan itu ikut tersenyum. Lalu ia pun berjalan cepat menyusul Hashim yang kini sudah terlihat ceria. Kisah selanjutnya.
Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solihah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun, kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya? Mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung ini. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Malam pun datang, Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah. Dengan segelas kopi panas, sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat nggak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh, tentu saja. Tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas kembali. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di dalam ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas.
Tapi bukan ini yang aku inginkan, balas sang istri kesal. Lalu apa yang kau inginkan, wahai istriku? Tanya Abu Nawas sedikit heran. Aku ingin dibelikan kalung seperti dalam mimpiku itu loh, jawab sang istri dengan wajah murung. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu, kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu ternyata diketahui oleh Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu, tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan cara mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik pun tak ada, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di dalam rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan, di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati, pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ia ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain adalah si pemilik rumah. Abu Nawas pun juga terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, apa yang kamu lakukan dalam kotak ini? Saya sembunyi dari kamu, jawab Abu Nawas. Loh, kenapa bisa begitu? Tanya si pencuri heran. Saya tuh malu sama kamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk kamu curi. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini, jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia juga bersyukur, sekaligus heran, karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangganya, sehingga ia pun selamat dari hajaran massa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri dari saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Dan sang putri menganggap bahwa Abu Nawas adalah orang yang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincangnya, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, malah tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah karena dia orang yang gemar berbuat maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga enggak Tuan Abu, justru dia itu orang yang alim. Bahkan setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab si putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya itu orang yang solih, tapi hanya karena kakinya pincang, sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya itu juga bukan bawaan dari lahir, tapi karena terkena musibah, jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri bisa menerima keadaan suaminya apa adanya. "Wahai sang putri, perkawinan itu kan memang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat memanggil mereka satu persatu, dan mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan masing-masing. Dan itu memang sudah menjadi keputusan ilahi, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu takdir jalan hidupmu, bahwa kamu nanti akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi laki-laki yang berteriak, meminta agar dia saja yang pincang, dan menjadikanmu tetap sehat sempurna seperti sekarang ini. Bayi itu khawatir kalau kamu yang pincang, kamu akan menjalani hidup dengan rasa malu." Akhirnya permintaannya itu pun dikabulkan. Dan tahukah kamu siapa bayi laki-laki itu? Dia itu tak lain dan tak bukan adalah suamimu, tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Dan sejak saat itu sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa juga ia berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Dan singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman. Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wah haji nih. Semoga menjadi haji yang mabrur Abu Nawas, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas berjalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh Abu Nawas, kakiku kok tiba-tiba kram ini. Aku tak bisa berjalan, ujar si pendeta berpura-pura. Dan karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. Hei Abu Nawas, kamu tahu nggak? Baru kali ini loh ada pendeta naik haji, celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi namanya juga Abu Nawas. Ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Dan ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai.
Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hei kawan, baru kali ini juga seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya pun tertawa terpinggal-pinggal bersama-sama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Abu Nawas, apa sih maksudmu? Dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ya, ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Wah, apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Dan akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang paling cepat di dunia ini?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas pun langsung menjawab, "Paduka, yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran manusia," jawab Abu Nawas. Coba sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk-ngangguk sebagai tanda setuju. "Oke, sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka, yang paling panjang di dunia ini adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu ya gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia ini adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang sebesar pun." Dan sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Akan tetapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana sih Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana Paduka?" ujar Abu Nawas. "Oke, apa perjanjiannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi Paduka, kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami," tutur Abu Nawas. Oke, baiklah. Saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Paduka, apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas.
Itu sih mudah Abu Nawas. Jawabannya adalah ular, kata Baginda Raja. Wah, salah Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia juga tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah Paduka. Angin itu kan terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi telah lama berpikir, Baginda Raja pun tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. Aku tidak tahu jawabannya Abu Nawas. Apa jawabannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan Paduka. Coba Paduka perhatikan, apakah kaki kita punya kaki? Jawab Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya.